Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai guys, ketemu lagi sama aku Amanda Putrasari dari program studi Tadris Matematika di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Tebing Tinggi atau State Al-Hikmah Kota Tebing Tinggi. Di video kali ini aku mau memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai karakteristik dan peran orang tua dalam memenuhi karakter anak jenjang usia SD atau jenjang sekolah dasar. Oh iya, tujuan aku buat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fadila Syam Nasution, MPD. Biasanya, karakteristik pada anak jenjang usia sekolah dasar ini cenderung ke aktif bergerak dan ingin banyak tahu. Namun, dari kecenderungan karakteristik di atas, masih ada beberapa karakteristik lainnya yang tentu saja sudah pasti dimiliki oleh individu anak pada usia 7-12 tahun. Karakteristik yang pertama adalah anak pada jenjang usia tingkat sekolah dasar senang bermain. Yaps, permainan adalah suatu hal yang banyak dimari oleh anak-anak, baik itu yang masih balita sampai anak-anak yang mau beranjak dewasa. Namun, karakteristik yang ini akan kita bahas mengenai karakteristik anak di sekolah dasar. Guru SD dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan permainan, terutama anak yang masih di kelas rendah. Permainan dalam pembelajaran ini tentu akan membuat para murid tidak akan merasa bosan saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua adalah anak pada usia jenjang SD senang bergerak. Tidak seperti orang dewasa, anak SD akan merasa bosan, mengantuk jika mereka disuruh untuk duduk berjam-jam. Saat di sekolah juga mereka akan lebih sering bergerak, berlari ke sana kemari daripada hanya duduk tak melakukan aktivitas apapun. Oleh karenanya, sebagai guru harusnya menyusun metode pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bisa berpindah atau bergerak. Kemudian yang ketiga adalah anak usia jenjang sekolah dasar senang bekerja dalam kelompok. Nah, pada karakteristik ini, anak usia jenjang SD bukan hanya bekerja dalam kelompok saja seperti menyelesaikan tugas bersama-sama dengan teman lainnya, namun juga mereka diajarkan untuk bisa saling berbaur dengan teman lainnya. Belajar untuk setia kawan, belajar untuk bisa bersaing secara sehat dengan teman lainnya, dan belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru. Dan karakteristik yang terakhir yang dimiliki oleh anak jenjang usia SD itu adalah senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oke, pada karakteristik ini, anak-anak akan lebih paham atau memahami apa yang dikatakan guru atau yang diajarkan guru jika mereka sendiri ikut terlibat dalam melakukannya. Contoh saja jika guru menyuruh mereka untuk menyelesaikan tugas persoalan matematika. Biasanya matematika itu untuk sebagian anak SD merasa sulit mengerjakannya. Maka dari itu, ketika guru sedang menjelaskan persoalan yang disampaikan, libatkanlah anak-anak murid untuk ikut dalam menyelesaikan persoalan matematika yang ada, agar mereka bisa lebih paham dan mengerti akan materi yang disampaikan dan juga mengajak mereka untuk bisa menyenangi mata pelajaran matematika yang sering anak-anak anggap itu adalah pelajaran yang sulit. Bagaimana sih peran orang tua dalam menghadapi karakteristik anak? Peran orang tua dalam pendidikan anak itu sangat penting, dengan perhatian dan support yang akan membuat anak semakin semangat dalam belajarnya. Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal penting yang harus dilakukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dari karakter-karakter anak yang sebelumnya sudah kita paparkan dan jelaskan. Yang pertama itu adalah membangun komunikasi yang baik dengan anak. Jika kita terus memarahi anak, walau dia tidak salah sekalipun, itu tentu tidak akan baik untuk kesehatan mentalnya. Bisa jadi jika anak sering dimarahi, ia akan merasa tidak pantas melakukan hal apapun, karena apapun yang dilakukannya selalu terlihat salah di mata orang tua. Yang kedua adalah senantiasa menjadi pendengar setia anak, bisa mendengar keluhan, kebahagiaan, dan keseharian anak. Jika kita sering mengabaikannya, maka anak juga akan merasa sendiri, tidak akan bisa dekat dengan orang tuanya.
Oleh karena itu, sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anak. Sesibuk apapun atau selelah apapun, tetap anak yang menjadi prioritas utama. Karena pendidikan mereka yang di usia sekarang itu akan menjadi penentu karakter mereka untuk kedepannya. Yang ketiga adalah memperhatikan pergaulan anak sehari-hari. Dengan siapa anak bermain, apa saja yang dimainkannya, itu menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh banyak orang tua. Mengapa? Karena anak yang masih berusia 6-12 tahun itu memiliki keinginan tinggi untuk tahu banyak hal. Jadi, jika anak salah dalam pergaulannya, maka akan berpengaruh besar untuk karakteristik si anak ke depannya. Keempat itu adalah mengatur waktu anak. Nah, anak boleh saja bermain berlama-lama, namun tidak untuk setiap hari. Berikan ruang kepada anak untuk dia bisa mengeksplor dunianya sendiri, bermain dengan game yang disukainya, namun tidak lupa untuk menghentikannya ketika anak sudah terlalu lama dalam bermain. Dan yang terakhir itu adalah menjadi guru untuk anak saat di rumah. Nah, guru memang sudah ditugaskan untuk mendidik anak-anak di sekolah. Pendidikan yang diberikan guru sekolah pun cukup membuat anak menjadi pribadi yang disiplin. Apalagi jika anak juga diajarkan disiplin di rumah, maka anak akan terbentuk menjadi pribadi yang baik dan memiliki karakter baik untuk kedepannya, serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Oke guys, itulah penjelasan singkat mengenai karakteristik dan peran orang tua dalam memenuhi karakter anak usia jenjang sekolah dasar. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share link video kita ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.